Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya lagi di mata kuliah pemrograman aplikasi web dan web server. Untuk kali ini kita akan membahas mengenai aplikasi yang berbeda ya dengan sebelumnya, karena memang ada banyak aplikasi yang tersedia yang bisa kita lakukan customisasi ya, atau bahasa umumnya dioprek begitu ya. Seperti yang Anda lihat di sini, ini mengenai tentang produk inventory ya. Kalau yang sebelumnya lebih simpel ya. Ini di dashboard ya. Ada banyak caption atau label yang bisa diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Jadi secara tidak langsung Anda juga belajar bagaimana menerjemahkan istilah-istilah bahasa Inggris ke bahasa Indonesia begitu. Nah, kalau kita perhatikan di struktur ya, kita fokus di struktur. Di komponen tree ini itu ada banyak sekali ya. Jadi kalau kita perhatikan apa-apa yang ada di tampilan ini itu ada di strukturnya begitu. Contoh seperti ini ya, header ya. Ini di header. Kalau Anda perhatikan header itu ketika kita klik dia langsung ngeblok merah ya. Ngeblok merah. Kalau Anda menggunakan teknik manual, yaitu dengan menggunakan web editor begitu ya, walaupun sekarang sudah ada visual web editor begitu ya. Nah, ini kalau kita klik di header, ini akan ngeblok di sini dan kemudian akan memunculkan propertiesnya ya. Akan memunculkan propertiesnya. Ini contoh seperti background color ya. Nah, ini kan dia langsung warnanya putih. Ya, ini kalau diubah katakanlah warnanya ya dia berubah menjadi biru atau merah begitu ya. Ini pun juga sebenarnya sudah berikan semacam opsi ya. Jadi warna-warna ini juga punya istilahnya makna begitu ya. Kalau ini info ya, jadi warnanya biru ini info begitu. Nah, dari masing-masing ini ketika diklik juga akan memunculkan ini. Nah, kemudian akan muncul angka-angka begitu ya. Nah, sebenarnya untuk angka-angka ini kan ada plus juga ya. Plus ini kan kalau untuk nambah layout begitu ya. Ini juga sama. Nah, ini data-data ini muncul itu kan tidak sekedar secara visual itu, tapi memang ada sebuah logik ya, bisnis logik yang memunculkan value-value seperti ini begitu ya. Contoh seperti deadline itu ya, kalau kita klik kan ini teksnya seperti ini. Tetapi kalau kita buat dinamis ya, ini kan teks ya. Ini kan di sini teks ya, ini teks. Kemudian ada variabelnya di sini. Nah, disinilah kita bisa memasukkan logika ya, bisnis logiknya begitu, sehingga dimana untuk data-data ini akan muncul secara dinamis begitu. Nah, kalau kita perhatikan di struktur ya, karena kalau ini builder, ini data connection ya, ini saya ulang-ulang seperti pertemuan sebelumnya biar paham. Jadi untuk builder ini adalah fitur yang mendesain ya tampilan ini begitu ya, dimana di sini ada warna biru, kemudian di sini ada warna blok ya, blok yang luasnya seperti ini, kemudian ada ini juga, ada tulisan-tulisan, itu menggunakan builder.
Jadi seperti kayak product map ini bersifat statis ya, karena dia hanya teks, dia tidak memerlukan sebuah alur bisnis logik begitu. Tetapi kalau data-data seperti data rilis ini ya, warna begitu ya, karena kan ini kan pasti nanti akan dinamis ya. Warnanya nanti bisa full atau separuh atau kosong begitu ya. Nah, itu di progress bar-nya itu ini di workflow ya, di workflow-nya ini progress bar 8, kemudian ini ada tambahkan elemen array untuk memperbanyak komponen ya, item dan variabel. Jadi array itu tersedia di semua komponen anakan gitu ya. Nah, di data kondisi, nah ini kan use space or type to reveal a variable list. Nah, kalau kita masuk ke data connection, ini harusnya kan kita membuat dulu ya. Ini ada branding juga. Nah, ini branding, nanti kita bisa menambah-nambahkan begitu. Tapi awal Anda membuat dulu untuk yang buildernya ya. Karena nanti kalau sudah sampai ke sini, nah ini seperti infrastruktur. Semua action itu sudah di ini kan ada start action ya, start action. Apa sih nanti yang akan terjadi ketika kita klik tombol infrastruktur? Di sini on init ketika diklik, di sini ada action argument. Ketika diklik tip new, nanti akan muncul pilihan-pilihannya begitu. Sebenarnya ini juga bisa dipelajari di sini ya. Di video tutorialnya juga ada. Jadi di sini kita bisa bagaimana menghubungkan REST API ya dari visual yang kita buat, yang nanti kita hubungkan API supaya fungsi-fungsi yang kita kendaki itu bisa berjalan dengan baik begitu. Oke ya, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan kali ini. Silakan mencoba. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa diinteraksikan di grup ya. Oke, jangan lupa login ke Siakat ya. Ini akan saya upload ke Siakat. Dan selamat mencoba dan semoga sukses. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.